Sobat investor semua, hari ini gue seperti minggu-minggu sebelumnya pengen nge-review saham gue di minggu ke-8. Kira-kira bagaimana perkembangannya, dan juga di sini spesial banget loh. Kenapa? Karena di video ini juga gue akan memberitahu trik gue supaya berhasil dalam investasi saham. Penasaran? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Kita lanjutkan omongan gue tadi. Jadi, seperti yang gue bilang tadi, gue ingin membahas investasi gue untuk dana pensiun di minggu ke-8. Kira-kira bagaimana progresnya? Sebelum gue masuk ke sana, sobat investor harus tahu dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Jadi, kalau semakin tinggi potensi keuntungannya, berarti semakin tinggi pula potensi risikonya. Itu dulu disclaimer-nya. Oke, jadi langsung aja kita masuk ya. Itu gimana sih, Jess, progres lu nih selama 8 minggu? Nah, mungkin sobat investor udah lelah kali ya ngelihat minus gue ya. Karena setiap minggu kalau kalian sadari, kok ini minus, ya. Dan sekarang di minggu ini, gue juga masih minus, sobat investor. Hah? Masih minus gitu. Lantas kayak gimana gitu? Nah, mungkin sobat investor setelah mengikuti perjalanan gue heran nih. Kenapa sih minus ini terjadi di beberapa minggu sebelumnya? Dari yang bisa gue jelasin ke sobat investor, itu karena pada saat ini IHSG itu belum benar-benar stabil, guys. Ya, memang ada sempat naik juga, tapi belum yang benar-benar stabil. Jadi, tentunya ini akan ngefek terhadap investasi gue juga. Jadi, ini yang harus kalian tahu bahwa banyak orang atau influencer di luar sana, oh iya ini profit nih, ini profit. Iya, tapi mereka itu profit setelah melalui penurunan di beberapa bulan sebelumnya atau di beberapa minggu sebelumnya. Jadi investasi itu tidak selalu naik gitu. Enggak, gitu. Ada juga penurunannya. Dan kalau saya pribadi, saya buka di sini ya, supaya di sini sobat investor belajar perjalanan saya gitu dalam berinvestasi. Bahwa samalah seperti hidup, kita nggak mesti yang enak-enak mulu, ada juga susah. Tanpa kita melalui hidup susah, kita nggak akan bersyukur akan adanya rasa enak nih atau hidup enak. Seperti itu sobat investor. Jadi memang masih minus, dan minusnya itu kisarannya hampir sama lah, sekitar 1-2% gitu ya. Itu sekitar segitu gitu. Dan kenapa minus gua nggak terlalu dalam, pertanyaannya? Ini kalau misalkan kalian itu jeli banget ya terhadap investasi saham, atau kalian yang udah berpengalaman, pasti tahu kalau saham itu lagi turun itu bisa 4, 5%, 6%. Bahkan kalau per minggu itu bisa sampai puluhan persen loh. Tapi kenapa saham yang gue pilih itu cuma 1-2%? Ayo. Nah, jadi itu juga salah satu kenapa alasannya gue memilih saham ini juga gitu. Gue melihat sejauh ini ya, secara data historical, dia pun kalaupun turun itu tidak jatuhnya seperti saham-saham lain gitu. Dan dari segi potensi keuntungannya juga nggak yang tinggi-tinggi banget, tapi cukup stabil berdasarkan data masa lalu. Dan ternyata sampai sekarang pun juga seperti itu gitu ya. Dan secara kurva, kalaupun lo perhatiin baik-baik, itu tuh kurvanya kayak sisir gitu. Kayak sisir dalam arti gini, naik 0,65, turun lagi, 0,65, turun lagi. Emang begitu. Gue kalau ngelihat saham gue ini begitu. Coba kalian perhatikan pattern atau kurva dari saham kalian. Itu tuh seperti apa? Nah, di situ setelah kamu perhatiin, kamu akan coba lihat, oh berarti kalaupun naik segini, turun segini. Begitu pula dengan gue, jadi gue juga bisa membaca pattern itu. Nah, sobat investor yang punya saham berbeda, coba aja, lihat gitu. Seperti apa patternnya? Nah, seperti itu sih sobat investor. Tetapi, di saat turun seperti ini, seperti biasa, gue itu akan top up lagi saham gue. Nah,
gue top up lagi saham gue berapa. Gue kebetulan emang belum ada rezeki banyak, jadi gue cuma top up 1 lot untuk minggu ini, ya. Seperti biasa, caranya ya tinggal kamu klik sahamnya aja, terus habis itu klik buy atau beli, gitu ya. Setelah kalian klik beli, di situ berapa jumlah lotnya, terus habis itu pada harga berapa, udah deh, gitu. Kalian tinggal tunggu apakah itu open atau match. Kalau udah match berarti sudah, ya udah deal, udah ada yang menjual dan ada yang kita harga yang kita mau beli udah ada yang mau ngejual. Nah, itu. Udah deh. Setelah itu ya kita lihat ke depannya, minggu ke depan nih bakal kayak gimana progresnya. Gue sih jujur nggak tahu ya, gitu bakal jadi seperti apa ya. Cuman memang di hari terakhir ini itu IHSG udah mulai membaik ya, mulai membaik ya. Tetapi gue nggak tahu ke depan hari bakal kayak gimana. Lagi-lagi gue bukan seorang dukun ya, dan gue akan kasih tahu ke sobat investor seperti janji gue juga. Gue akan kasih tahu rahasia gue bisa sukses berinvestasi lah gitu ya sejauh ini. Nah, triknya adalah lebih kalau misalkan pada saat harganya itu lagi turun, ya, gue invest kayak coba 2 lot, lebih rata-rata 2 lot ya. Tetapi ketika misalkan kurvanya udah mulai naik, yang gue lakukan adalah investasi 1 lot gitu. Jadi semakin berkurang. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena menurut gue pribadi, kalau misalkan kita invest pada saat turun, kita bisa hasilnya tuh lebih maksimal. Tapi kalau misalkan dia naik-naik kayak gitu, ya kita juga tetap rutin. Tapi mungkin proporsinya tidak sebanyak ketika lagi turun nih. Supaya hasilnya lebih maksimal juga gitu. Dan gue kan memang coba untuk komitmen, untuk setiap minggu harus ada nominal yang disisihin buat investasi. Dan sampai sekarang pun gue masih. Walaupun mungkin tidak seperti biasanya. But back again, kalau itu trik saya. Kalau misalkan kamu mau ngikutin, nggak apa-apa gitu. Tapi ini tidak harus ya sobat investor. Seperti itu sih sejauh ini progres dari saham gua selama 8 minggu seperti ini. Gua nggak tahu minggu depan bakal jadi apa, tapi gua ingin terbuka ke sobat investor semua. Bahwa kalau misalkan kamu lihat banyak portofolio di luar sana yang positif, itu semua ada prosesnya. Itu pun ada minusnya. Ada waktu-waktu minusnya juga. Kebanyakan tidak diliatin. Ya makanya kalian mikir, wah gue bakal dapat untung gede. Enggak. Semua itu ada waktu-waktunya juga gitu. Ada timingnya juga. Pada saat itu mungkin pada saat turun, ya udah naik, wah baru capture. Kan gitu. Kalau gue di sini mengajarkan sobat investor, journey-nya nih. Sebelum lu jadi ke mereka, itu tuh ada journey seperti ini. Minus. Seperti itu. Nah, buat sobat investor yang sekarang udah tertarik untuk mulai investasi saham setelah melihat beberapa video gue juga ya di Dana Pensiun, itu kan ada di playlist itu tuh. Nah, itu kalian bisa pakai kode referral gue di Ajaib. Terus nanti kalian mulai investasi aja. Nah, nanti di situ kalau kalian pakai kode referral gue dan mulai investasi, ya biasanya kalian akan dapat bonus. Ya, bonusnya itu bisa sampai ya saham gratis lah jatuhnya. Kamu dapat saham gratis. Lumayan kan? Ketika kamu mau mulai investasi, dapat saham gratis. Itu aja guys. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.